Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Dalam sejarah Islam, kemajuan ilmu pengetahuan begitu penting dalam membangun sebuah peradaban. Lalu, kemajuan apa saja yang ada pada masa Daulah Abbasiyah? Kita simak bersama materi berikut ini. Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan Bani Umayyah. Pendirinya adalah Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Daulah Abbasiyah berkuasa selama lebih dari 500 tahun, dimulai dari tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Menurut para sejarawan, pemerintahan Daulah Abbasiyah dibagi dalam 5 periode. Periode pertama, yakni pengaruh Persia pertama. Periode kedua, atau disebut dengan pengaruh Turki pertama. Periode ketiga, disebut dengan pengaruh Persia kedua di bawah kekuasaan Bani Buwai. Periode keempat, disebut dengan pengaruh Turki kedua di bawah kekuasaan Bani Seljuk. Dan pada periode kelima, Daulah Abbasiyah bebas dari segala pengaruh, akan tetapi kekuasaannya hanya berada di sekitar kota Baghdad. Pada masa kekuasaan Daulah Abbasiyah, ada beberapa khalifah yang memiliki pengaruh terhadap kemajuan negara. Salah satunya yang pertama adalah Khalifah Al-Mansur. Khalifah Al-Mansur membentuk lembaga legislatif dan yudikatif, serta mengangkat wazir sebagai koordinator kementerian, dan juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian. Khalifah yang kedua adalah Khalifah Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi mampu meningkatkan perekonomian. Perekonomian ditunjang dari sektor pertanian dengan pembangunan irigasi dan juga peningkatan hasil pertambangan. Khalifah yang ketiga adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan bagi masyarakatnya. Kemudian, Khalifah Harun ar-Rasyid juga mendirikan rumah sakit dan sekolah kedokteran serta membangun pemandian umum. Khalifah yang keempat, Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun sangat mencintai ilmu pengetahuan dan juga filsafat. Khalifah Al-Ma'mun menggerakkan penerjemahan buku-buku asing serta membangun Baitul Hikmah sebagai perguruan tinggi dan perpustakaan yang besar. Khalifah yang kelima adalah Khalifah Al-Mu'tasim. Khalifah Al-Mu'tasim memasukkan orang-orang Turki ke dalam pemerintahan. Kemudian Khalifah Al-Mu'tasim juga merubah sistem ketentaraan sehingga orang-orang Muslim berhenti mengikuti perang dan digantikan oleh prajurit-prajurit profesional yang terdidik. Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, umat Islam mengalami puncak kejayaan atau disebut dengan The Golden Age. Pada masa itu, terdapat kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ilmu filsafat, kemudian ilmu kedokteran, kemudian ilmu matematika. Berikutnya ada ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu tafsir. Ada ilmu hadis, ilmu kalam. Ada ilmu tasawuf dan juga ilmu fikih. Selain mengalami kemajuan ilmu pengetahuan, Daulah Abbasiyah juga memiliki kota yang dikenal akan peradaban yang tinggi. Salah satu kota yang dikenal memiliki peradaban yang tinggi adalah kota Baghdad. Kota ini merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Kota ini terletak di tepian Sungai Tigris. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Selain kota Baghdad, kota kedua yang menjadi pusat peradaban di masa Abbasiyah adalah kota Samarra. Kota Samarra terletak di sebelah timur Sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Setelah kita mempelajari sejarah Daulah Abbasiyah, hikmah yang bisa kita ambil adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan semangat untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, dan membina rasa kesatuan dan persatuan umat Islam dan kerukunan beragama. Selanjutnya, kalian kerjakan soal tugas berikut ini.
Jawaban soal dikerjakan pada kertas folio lalu dikumpulkan ke sekolah oleh orang tua sesuai jadwal kelas masing-masing. Selamat belajar, selamat mengerjakan, selalu jaga kesehatan, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.